ada 6 hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, lalu keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, lalu 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Lanjut. Pembahasan pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam kebajikan universal ini, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin nih menyatakan bahwa untuk menjadikan muridnya merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya maupun berasal dari luar diri. Jadi, siswa-siswi SMA Doa Bangsa harus memiliki rasa disiplin yang sudah berasal dari dirinya sendiri. Inisiatif disiplin. Menurut Bapak Ibu nih, apakah anak-anak SMA Doa Bangsa sudah dapat dikatakan disiplin atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum, masih proses ya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai garda terdepan, sebagai guru-guru yang dijadikan contoh, harus menjadi garda depan untuk kedisiplinan anak-anak, untuk bisa menumbuhkan rasa disiplin bagi anak-anak. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun, disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi, disiplin yang kita buat, kita akan mencontohkan kepada anak-anak, seperti halnya kita tepat waktu dan lain sebagainya. Lanjut. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau misalnya kebajikan universal, menurut Bapak Ibu nih, universal apa sih kebajikan universal itu? Secara umum, menyeluruh. Nah, di sini Jean Gosen berpendapat bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seorang, maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Dan salah satu dari banyaknya nilai kebajikan universal yang kita punya yaitu P5 atau profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan di SMA Doa Bangsa. Seperti halnya yang sudah Bapak Ibu lakukan di modul ajar atau RPP yang sudah Bapak Ibu buat, itu sudah berkesinambungan dengan P5-nya ada. Seperti itu. Lanjut, di pembahasan yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan juga penghargaan, yaitu restitusi. Menurut Jan Gosen dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 alasan nih Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti halnya pasti ada anak-anak di kelas nih, yang penting mah ngerjain, yang penting mah nggak dihukum. Ada tidak Bapak Ibu seperti itu anak-anak? Banyak seperti itu. Yang penting tidak dihukum. Aku akan mengerjakan soal yang penting tidak dihukum. Atau aku bakal tepat waktu yang penting tidak dihukum. Aku bakal ngerjain PR yang penting tidak dihukum. Nah, itu adalah salah satu motivasi di mana anak-anak kita masih banyak di sebelah situ. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari Bapak dan Ibu sudah lakukan di kelas nih. Pernah nggak Bapak dan Ibu ayo dong, kalau misalnya bisa menjawab soal ini, nanti dikasih hadiah sama ibu atau bapak. Pernah atau tidak? Pernah. Nah, ada saja anak-anak yang bisa melakukan segala hal, menjawab atau bertanya untuk mendapatkan suatu imbalan ataupun ujian biasanya. Jadi, ada motivasi-motivasi tersendiri dari anak-anak untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tanpa adanya imbalan, tanpa mereka takut, mereka akan berinisiatif untuk bisa aktif, bisa komunikatif dengan guru, bisa berguna untuk teman-temannya, dan juga aktif di kelas gitu intinya. Jadi, seperti halnya yang kita inginkan nih Bapak dan Ibu, kita akan berusaha untuk membuat anak-anak mempunyai motivasi yang ketiga, yaitu keinginan dari dalam diri untuk bisa aktif tanpa adanya imbalan maupun rasa takut. Seperti itu. Lanjut. Nah, masih di teori motivasi hukum dan juga diskusi, ada juga hukuman. Di antara Bapak dan Ibu, pernah nggak dulu waktu SMA atau SMP SD-nya dihukum lari keliling lapang mungkin? Atau ngepel WC? Pernah ada yang pernah? Atau melihat temannya ngepel WC karena dihukum terlambat dan lain-lain atau tidak mengerjakan PR? Nah, hal seperti itu akan membuat dampak yang buruk jangka panjang. Dan anak-anak akan selalu melekat di dalam dirinya, oh kalau aku tidak melakukan hal yang baik, aku akan dihukum. Dan aku takut seperti itu. Hukuman dengan restitusi sangat berbeda. Pada hukuman, siswa memiliki tekanan psikologis karena membuat anak-anak semakin merasa bersalah. Dan antara masalah yang dibuat dengan hukuman yang diberikan tidak relevan. Misalnya, terlambat tapi hukumannya ngebersihin WC. Misalnya seperti itu.
Jadi untuk pendidikan di era sekarang ini sangat dianjurkan menerapkan restitusi dengan menangani setiap permasalahan yang telah dilakukan anak agar si anak dapat terus memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi ini penting ya Bapak Ibu. Jadi seperti restitusi seperti ini. Jadi saya pernah melakukan restitusi terhadap anak-anak di SMA Doa Bangsa dengan cara ngobrol seperti biasa. Menanyakan apa sih kesalahanmu, bagaimana sih menurutmu kesalahan yang kamu buat, apa menurutmu hal yang bisa kamu perbaiki dari dirimu gitu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan menerapkan restitusi tidak membuat psikologi murid menjadi tertekan, akan tetapi diperkuat agar murid tersebut dapat memperbaiki masalahnya dan tetap dapat menyatu dengan kelompoknya tanpa ada rasa minder atau rasa bersalah kayak gitu. Dan mereka akan tumbuh menjadi seseorang yang baru dan lebih kuat dibandingkan dengan dia merasa bersalah atau ketakutan untuk menghadapi masalahnya gitu. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali risiko positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Nah, ini kan di tahun ajaran awal nih Bapak Ibu, masih bulan Juli Agustus. Apakah Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelasnya? Sudah? Oke. Nah, keyakinan kelas akan membuat anak-anak akan lebih merasa bahwa seperti halnya peraturan, seperti hanya keyakinan diyakini dalam diri dan berinisiatif untuk mewujudkan keyakinan-keyakinan kelas itu di kelas. Atau kalau misalnya anak itu melakukan kesalahan, maka anak itu akan memperbaiki diri karena mereka tuh tahu bahwa oh aku yang membuat peraturan, aku juga yang harus mematuhi. Oh aku salah, berarti aku harus mematuhi apa yang aku buat, seperti itu. Dilanjutkan, pembahasan keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya di kelas Bapak Ibu nih, ada nggak yang sering ngantuk? Atau ada yang sering misalnya malas-malasan, ke WC nggak balik-balik misalnya, atau pengen pulang cepet bilang kapan istirahat terus gitu. Nah, artinya ada kebutuhan dasar yang mereka tidak penuhi. Misalnya, apa sih? Misalnya apakah dia kurang kasih sayang? Apakah dia merasa tidak bebas di kelas? Apakah dia merasa tidak senang di kelas? Ataukah dia tidak ada penguasaan di pelajaran itu? Kadang-kadang ada saja di pelajaran misalnya hal yang pelajaran susah, eksak, anak itu memilih untuk tidak sekolah. Pasti ada saja yang seperti itu. Artinya ada kebutuhan dasar yang dia tidak bisa penuhi atau kurang dalam pemenuhan kebutuhannya. Artinya kita sebagai guru dan bekerja sama dengan orang tua di rumah harus bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dulu, baru anak merasa siap untuk belajar di sekolah. Seperti itu. Nah, di sini juga ada kebutuhan dasar manusianya, seperti dunia berkualitas anak. Kita kalau misalnya ingin mengetahui apa sih pikiran anak, apa sih yang ada di pikiran mereka gitu, bagaimana sih bisa mengetahui apa yang mereka inginkan gitu, dengan merasa menjadi mereka. Nah, di sini tentunya sebagai guru ingin mereka masukkan hal-hal yang bermakna, nilai-nilai kebajikan dan hakiki ke dalam dunia yang berkualitas mereka. Dengan sifat positif, dengan rasa yang menyenangkan, dengan kelas yang asik, mereka akan merasa di dunia yang sangat berkualitas bagi dirinya gitu. Dan murid tersebut akan merasa senang untuk belajar dan merasa tidak terbebani. Seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ada yang penghukum nih di antara Bapak dan Ibu. Pasti ada yang pernah melihat atau pernah punya guru atau melihat rekannya yang selalu saja merasa bahwa peraturan saya ini adalah peraturan yang paling terbaik, atau seperti yang menghukum gitu. Kalau misalnya anak telat sedikit, cuci WC. Anak bandel sedikit, hari keliling lapang misalnya. Seperti seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan sistem hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dan ini adalah teori sebenarnya yang sudah tidak relevan digunakan lagi untuk kita-kita, apalagi di SMA Doa Bangsa. Karena untuk teori penghukum ini itu lebih ke arah dimana nanti anak-anak punya dampak yang jauh lebih buruk atau dampak ke depannya yang kurang baik seperti itu. Nah, siapa di sini yang merasa
pernah berada di posisi ini, membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau merasa rendah diri nih anaknya nantinya tuh. Biasanya kayak gini nanti tuh. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, tapi pelan-pelan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu? Nah kan anaknya pasti merasa bersalah, walaupun dengan nada yang lembut, anaknya akan merasa bersalah, kecewa, murung, pastinya seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kayak gitu? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya dan diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang gitu. Nah di posisi ini harus benar-benar kita hindari sih, karena kalau misalnya kita berada di posisi ini, walaupun kita merasa saya sudah baik kok dengan suara lembut, tapi lihat perkataan yang dikatakan kepada anak, lihat ekspresi anak untuk mendengar hal itu. Kalau misalnya ekspresi anak sudah murung, kecewa, artinya ada hal yang kita salah ucapkan. Lanjut. Biasanya nih, banyak di antara bapak dan ibu di posisi teman. Ada nggak nih yang merasa seperti ini? Posisi teman. Ayo bantuin bapak ya, ayo kita bareng-bareng yuk, ayo kayak gini yuk. Tapi sekalinya kita tidak membantu, sekalinya kita tidak membersamai anak-anak, anak-anak akan merasa kecewa. Dan anak-anak akan merasa, bapak nih nggak ngebantuin, bapak nih gimana sih gitu. Dan biasanya kalau di posisi teman itu, anak-anak akan merasa lebih berani terhadap kita. Dan anak-anak akan merasa lebih kayak lebih berani lah intinya. Guru posisinya tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Jadi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang mereka untuk berkata seperti yang tadi. Nah, hal negatifnya nih, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Saya pikir bapak teman saya nih, atau hal-hal yang lebih berani seperti itu. Pinjem dong pak, sini dong pak, kayak gitu. Agak kurang pantas untuk dikatakan lebih ke antara guru dan murid seperti itu. Nah, ada juga posisi pemantau nih, mungkin dari bapak dan ibu. Ini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Terus biasanya bilang gini nih, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Lebih ke basisnya tuh data. Kemarin kamu lakuin itu ya? Sekarang kamu lakuin lagi. Terus besok-besok mau lakuin lagi nggak? Seperti itu, misalnya seperti itu. Jadi pemantau itu hanya lebih ke memantau, melihat data, lalu menyalahkan. Biasanya seperti itu posisi pemantau. Jadi di mana guru-guru yang merasa diri sebagai pemantau itu lebih ke saya yang penting sudah memantau, yang penting saya sudah melihat, anak itu punya data kesalahan, saya hanya berasumsi melalui data itu gitu. Jadi tidak berusaha untuk memperbaiki masalah anak tersebut. Terakhir, ini adalah posisi di mana kita harus bisa memposisikan sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Biasanya kata-katanya seperti ini. Apa yang kamu yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Lalu jika kamu memperbaiki ini, hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk hal ini nanti ke depannya? Jadi biarkan anak-anak untuk menuntaskan masalahnya. Biarkan anak-anak untuk memperbaiki masalahnya dengan cara mereka. Kita sebagai manajer di sini lebih seperti memposisikan kita fasilitator, memfasilitasi mereka untuk bersuara, untuk berpendapat, bagaimana kesalahannya, kita lebih mewadahi gitu. Jadi pada saat anak-anak melakukan kesalahan, biarkan mereka dengan inisiatif mereka, dengan cara mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kayak gitu. Terakhir Bapak Ibu, pembahasan terakhir yaitu kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, bagusnya gimana sih buat merestitusi anak-anak itu? Karena kan hukuman gak bisa. Kalau misalnya mau hukum juga bingung mau kayak gimana gitu. Nah, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seperti halnya dicontohkan di posisi manajer Bapak Ibu, untuk di posisi restitusi ini kita lebih ke menanyakan yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kamu
terlambat? Betul Bu. Apa yang kamu lakukan kalau misalnya ini sebelumnya? Saya ngantuk Bu misalnya, atau saya apa Bu? Anak-anak pasti akan bercerita seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan? Nanti pasti anak-anak terus bercerita. Terus aja tanya-tanya nanti tuh sampai akhirnya apa yang bisa kamu perbaiki? Bagaimana kamu bisa berjanji? Keyakinan kelasnya kamu tahu? Perjanjian sekolah kita tahu? Tahu Bu, gini misalnya. Pasti anak-anak akan menyadari, oh iya, karena aku yang akan sudah membuat perjanjian dan keyakinan kelas, aku akan mentaati itu di kedepannya. Seperti itu. Biasanya saya melakukan ini setiap pagi di hari Senin bersama anak-anak karena banyak yang terlambat dan mulai merestitusinya itu satu-satu seperti itu. Lalu yang kedua, menanyakan keyakinan seperti tadi. Kamu apa yang kamu yakini? Bagaimana kamu meyakini itu? Gitu. Lalu menstabilkan identitas. Tenang aja, semua orang juga pernah melakukan kesalahan agar dia merasa tidak disalahkan sepenuhnya. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, anak tersebut akan merasa bahwa dia salah, aku salah. Terus gimana cara memperbaikinya? Tapi kalau misalnya guru sudah melakukan di awal, tenang aja, nggak cuma kamu yang pernah terlambat, tapi gimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu, kayak gitu. Jadi di sini anak kita benar-benar melihat bagaimana cara anak untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Nah ini ya caranya Bapak Ibu, mungkin agak sedikit buram, tapi seperti yang tadi saya katakan, seperti halnya meyakini keyakinannya itu apa, menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, lalu menanyakan apa sih yang akan dia lakukan terhadap kesalahannya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Nah, diseminasi ini mudah-mudahan bisa lebih mencerahkan Bapak dan Ibu. Kita lebih banyak sharing-sharing lagi nantinya. Mudah-mudahan ini bukan diseminasi yang terakhir, tapi nanti ini akan lebih ke sharing. Mungkin Bapak dan Ibu nanti akan mendiseminasi kita semua terhadap apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan untuk SMA Ado Bangsa, terutama hal yang Ibu lakukan di kelas. Bisa berbagi dan sharing di sana. Terima kasih Bapak dan Ibu atas hal yang sudah di kesempatannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tadi kan belum berdoa ya. Nah, sekarang kita berdoa dulu untuk mengamalkan Pancasila pertama, yaitu apa? Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita berdoa dulu. Bisa dipimpin oleh siapa? Ya. Oh, boleh. Boleh, Bang Gias. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas itu apa? Apa coba? Peraturan. Terus apa lagi? Sebuah kesepakatan, betul. Pintar. Apa lagi? Boleh. Kebijakan. Oke. Nah, nanti gua akan memberikan KPD kepada kalian. Jadi kalian isi KPD tersebut dengan keyakinan kalian yang kalian yakini. Setelah itu kita akan sepakati keyakinan tersebut. Apakah dapat dipahami? Oke, bisa dikerjakan untuk keyakinan kelasnya ya.
keyakinan kelas menurut saya. Yang pertama, jangan tidur di kelas. Yang kedua, boleh main HP tapi jangan main game. Yang ketiga, boleh mendengarkan musik. Untuk kalimat positifnya, mendengarkan musik saat belajar. Main HP boleh tapi main game enggak. Oke, kebajikannya saling menghargai pendapat saat kerja kelompok, saling membantu. Yang kedua, yang ketiga, yang guru tugasnya mengajar dengan baik atau memberi motivasi. Yang bawahnya, guru tugasnya bukan memberi materi terlalu banyak dan jangan terlalu rumit. Siap laksanakan. Tugas murid tugasnya menerima ilmu, belajar dengan baik, mematuhi kontrak belajar. Oke, murid tugasnya bukan main game saat belajar, tidur di kelas saat belajar. Mungkin itu aja. Tepuk tangan buat Bang Yus. Bang Epe pakai ngefans. Apa FF? Jalannya Bang Epe aku fans berat. jadi maunya apa dong nilainya? Kemudian buat Bapak jadi FF. Bang Gini ngefans banget katanya Bang. Fans. Terima kasih fans saya semua. Bang Epe love you. Love you tuh. Bukti bahwa kelas ini saling menyayangi. Selanjutnya, Agak belok. beloknya positif, ya kan saling menyayangi di kelas. Anaknya Bu Vera ya? Bu Vera mah cantik, kalem, adem, menenangkan. Jodoh kiri. Jodoh kiri. Soalnya jadi anaknya Bu Vera. Lanjut ke delima, boleh lanjut. Boleh Kak? Nanti kedepannya itu juga mau random biar lu hafal ya. Sebelah sini kan boleh? Iya. Iqbal bos. Iqbal bos. Amin. Langsung sebutnya. Keyakinan kelas, boleh makan di kelas, boleh pakai sendal sendiri. Nilai kebajikan, gak saling ngejek, gak saling ngejelek-jelekin, sopan, saling menghargai, gak egois. Dulu tugasnya perhatian, gak beda-bedain murid, menerima murid. Murid tugasnya nurut sama guru dan belajar. Guru tugasnya bukan marah-marah, main bisik dan aktif. Murid tugasnya bukan mau ngebangkang dan melawan ketika dikasih salah. Dengerin. Tepuk tangan buat Kak Delima. Ini juga ngefans Gavin. Ya udah sama FF aja. F ya. Tapi Nanti biar ibu aja jadi fans Kak Delima. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Ini akan ibu rekap dulu. Yang sama nanti ibu akan buatkan Padletnya. Kalau yang berbeda, ibu akan tandai dengan hal yang berbeda. Baru nanti kita sepakati di situ. Karena ini banyak banget ya keinginan kalian. Panjang ya. Oke. Nanti ibu akan desainkan. Nanti ibu akan buat posternya. Nanti kita akan tempel di situ. Jadi kalian